Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menceritakan suatu kejadian yang sangat miris yang saya alami ketika saya menginap di Hotel Bintang 5 inisial G di Bandung. Tanggal 4 Juli 2025, Nyai beserta Baby Sultan dan juga babysitter mengikuti family camp dari Ustadz ternama di Indonesia yang diadakan di hotel tersebut. Setelah check-in dan beberapa aktivitas kegiatan pembukaan family camp, lalu di malam harinya diadakan dinner bersama, buffet tepatnya, dan salah satu menunya adalah ikan salmon. Nah, pada saat itu memang Nyai agak curiga karena ketika ikan salmon segar ketika dipotong dia akan steady, akan lurus gitu. Tapi pada malam itu ketika Nyai potong langsung ambyar. Berarti kan maaf mungkin konotasi kurang fresh. Lalu Sultan makan, lalu setelah itu langsung berpindah schedule untuk mengikuti daurah atau pengajian. Nah, di ruang daurah Sultan 10 menit kemudian udah mulai gelisah, badan anget, padahal posisi AC itu dingin sekali di ruangan tersebut. Nah, setelah itu seharusnya Sultan tuh mengikuti daurah buat anak-anak, ada kelas daurah anak-anak, tapi minta pulang ke kamar, digendong babysitternya. Nah, di kamar langsung mulai ada bibir bengkak dulu separuh di bagian atas, lalu kemudian sejam kemudian langsung bengkak gede banget di permukaan bagian atas semuanya. Setelah itu suhu badan sangat tinggi, di mana-mana Nyai selalu bawa termometer ya. Jadi dites di situ 39 derajat. Udah gitu nangis, rewel, terus dikasih minum nggak mau, kasih susu nggak mau, suruh maam nggak mau, terus habis itu langsung muntah-muntah gitu. Nah, otomatis babysitter langsung WA ke Nyai yang masih ada di kelas daurah, langsung balik ke kamar Nyai, mendapati Sultan udah muntah-muntah, dan muntah-muntahnya tuh agak ada hijau gitu, hijau putih-putih kusem gitu. Nah, terus abis itu semalaman nggak bisa tidur, terus udah gitu sampai jam 12 malam bisa coba dilihat di CCTV hotel tersebut. Babysitternya Nyai suruh ambil obat yang Nyai pesen dari Halodoc. Itu obat Sanmol anak, Thermorek anak, dan juga bye-bye fever untuk yang di jidat. Itu jam 12 malam lewat 05. Nah, setelah itu semalaman tetap panas menggigil, udah gitu disertai buang air buang air cair yang berulang. Terus udah gitu ketikanya hubungi di pihak hotel, nggak ada dokter yang standby, adanya klinik itu pun baru buka jam 9 pagi. Nyai tungguin klinik sampai jam 9 pagi padahal Sultan udah lemesnya minta ampun, bibir bengkak. Ketika udah jam 9 pagi ternyata yang di klinik yang ada cuman susternya pun maaf mungkin suster masih magang ya, sangat muda sekali gitu. Jadi ya udah nggak ada pertolongan apapun, langsung Nyai inisiatif langsung ke rumah sakit. Nah, rumah sakit terdekat di situ ada rumah sakit Advent Bandung. Terus setelah itu dilakukan beberapa diagnosa, sampel darah, terus udah gitu dokter IGD pada saat itu langsung menyimpulkan bahwa dengan indikasi yang Nyai sampaikan dan melihat kondisi Baby Sultan pada saat datang, disimpulkan diagnosanya adalah keracunan atau food intolerance, alergi makanan atas makanan yang terakhir disantap. Nah, dokter menanyakan kepada Nyai, makanan apa yang terakhir disantap? Makanan ikan salmon di hotel G itu. Nah, setelah itu menunggu laboratoriumnya keluar hasil tes darahnya, langsung dirujuk harus opnam karena udah mengkhawatirkan pada saat itu Baby Sultan. Mungkin teman-teman media bisa melihat dari postingan IG yang Nyai posting kemarin, dan alhamdulillah sih banyak banget respon dari rekan-rekan netizen yang sangat prihatin atas apa yang dialami Baby Sultan. Setelah itu kurang lebih opnam itu 3 hari opnam dengan kondisi fluktuatif. Jadi setelah diinfus, itu pun diinfusnya agak susah mencari vena. Anak baby kan venanya kecil, tipis banget.
Nyai nggak tega sebenarnya melihat baby Sultan masih ditusuk-tusuk ya, terus udah gitu masih muntah-muntah, meskipun udah dikasih obat yang dari infus, disuntikin di infus, masih malam itu Nyai cek masih 38,5 derajat Celcius. Udah gitu muntah lagi, udah gitu diare lagi, terus udah gitu nangis. Terus kan kalau mama perut nggak nyenyak, nggak enak itu kan langsung muntah lagi, nggak mau makan, nggak mau minum. Ya udah, jadi mengkhawatir ya, kritisnya kurang lebih 2 hari. Lalu di hari ketiga udah agak membaik, maka diperbolehkan pulang. Jadinya baru pulang dari Bandung tuh kemarin gitu. Nah terus mungkin ada yang menanyakan bagaimana respon dari pihak hotel. Nyai dan manajer Nyai sudah berupaya persuasif WA dan disambut oleh duty manager yang inisialnya R. Nah, ketika manajer Nyai menyampaikan hasil diagnosa, hotel tersebut menyangkal, tidak mau menerima, bahkan malah menantang akan membuat tim investigasi ke pihak rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit yang notabene udah berdiri di tahun 1950, rumah sakit Advent itu head to head, maksudnya tidak dipercaya oleh hasil diagnosanya, tidak dipercaya oleh pihak hotel. Itu yang pertama yang sangat miris. Yang kedua, dia juga akan membuat tes laboratorium atas makanan yang disantap. Padahal itu udah H-1. Atau apakah relevan ya? Nyai cuma menjawab, aduh Pak, jadi kayak gini ya, hospitality service dari hotel bintang 5 kepada yang menginap, konsumen yang menginap, yang ternyata setelah makan langsung jeda 10 menit langsung panas dingin tuh begini. Jadi harus ada investigasi, harus ada tes lab lagi. Ini anakku udah kejat-kejat kok masih nunggu yang ini sih. Udah gitu dia nggak mau menerima hasil diagnosa rumah sakit, kan kayaknya maaf ya, naif banget gitu. Jadi sementara itu nanti akan ditambahkan oleh tim lawyer Nyai, dan alhamdulillah seperti biasa Nyai didukung dengan tim lawyer yang sudah seperti keluarga sendiri. Ada Mas Asgar, ada Bu Tina, ada Pak Firdaus, ada Pak Rocky, dan juga ada Pak Kris. Demikian dari Nyai. Nanti kalau ada yang mau menanyakan sesuatu hal apapun, monggo silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai, tapi sebelumnya ada ini nggak, ada riwayat alergi atau riwayat penyakit Sultan atau gimana? Untuk alergi ya utamanya, karena kan ini konteksnya kita berbicara tentang food intolerance. Nah, alhamdulillah Mbak. Apa? Oh iya, kamera ya. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah baby Sultan tidak pernah mengalami alergi makanan, minuman, bahkan obat-obatan tertentu. Karena anak kecil kadang suka ditanya, ibu, putra atau putrinya ada alergi obat tidak gitu. Alhamdulillah tidak ada. Jadi kalau misalnya ada yang menanyakan, Nyai jawab tidak pernah ada alergi makanan, minuman maupun obat-obatan untuk baby. Terutama salmon ya? Ya, terutama juga ikan gitu, salmon. Karena bahkan sushi pun pernah baby Sultan maam ya, dengan notabene kan itu fresh ya, maksudnya tidak dimasak dengan digoreng atau di steam, itu pun nggak kenapa-kenapa maam sashimi. Ada beberapa kali juga maam slide potongan ikan hiu juga nggak apa-apa. Padahal kan ikan hiu tuh agak panas ya, kalau di badan kan menghangatkan, itu pun nggak apa-apa. Usia berapa, Sultan? Usia berapa? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Jadi, 3 tahun kurang sedikit. Hukum Bang seperti apa Bang? Ya, Somasi apa bagaimana? baik, kalau untuk somasi nanti kami berikan, karena apa yang dilakukan oleh Nyai kan sudah, mereka sudah, Nyai sudah bicara dengan pihak manajemen, mereka harus cepat tanggap sebenarnya ketika melakukan itu. Apa sih yang harus mereka lakukan, kan mereka ada 1 hari 24 jam itu mereka kurang menurut kami. Dilakukan oleh suster yang tidak berwenang, dan investigasi makanan itu harusnya cepat. Investigasi makanan itu harus, karena kan harus kesehatan masyarakat dan jangan terulang kembali. Seharusnya itu bisa keluar dalam waktu 2-3 hari sudah ada untuk racunan makanan.
makanan yang disediakan. Nah, sampai sekarang pun belum ada tanggung jawab yang diberikan kepada pihak hotel manajemen kepada Nyai yang memadai gitu. Hanya berupa debat aja gitu, secara verbal aja, yang menurut kami itu kurang gitu, membahayakan, karena kan penyakit ini juga bisa fatal. Kata dokter ini bisa fatal. Bukan ada alerginya aja disebut alergi, bukan, tapi fatal kepada anak ini. Kalau anak ini tidak diinfus secepatnya, ya mungkin bisa hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah tidak apa-apa dengan Sultan. Oke, jadi apakah hal ini bukan terlalu prematur? Satu, kemudian mengapa baru berapa jam kemudian atau berapa paginya ya, kalau menunggu dari klinik itu jam 9 pagi baru buka? Kenapa tidak langsung inisiatif dibawa ke rumah sakit atau apa? Mengingat kalau itu urgent darurat. Oke, baik. Menanggapi pertanyaan pertama, prematur dalam arti apa? Asumsinya ya, atau Iya, apa? asumsi. Oh, kalau asumsi, kalau nggak berdasarkan data, nah Nyai ngomong kan berdasarkan data diagnosa dari dokter. Mari kita akan Nyai sampaikan langsung ya. Jadi bertanya dijawab, bertanya dijawab. Ini hasil tesnya. Nah, di sini sebentar. Karena ada tulisan hotelnya, saya Nyai tutupin ya. Ya. Ini ada tulisan hotelnya soalnya semua. Nah, pihak rumah sakit aja menulis atas fakta yang Nyai sampaikan. Jadi riwayat kesehatan, demam dari tadi malam, mual dan muntah-muntah setelah makan ikan salmon di Hotel G. BAB cair 2 kali, bibir atas sangat bengkak dan susah makan. Pemeriksaan fisik, suhu, ini saat itu kan udah pagi ya, jadi Nyai udah kasih Sunmol atau termorek anak di malam harinya. Jadi dari 39 derajat pada saat dicek di rumah sakit sudah turun ke 36,8. Ini hari pertama, hari kedua panas kembali. Terus langsung loncat ke diagnosa adalah food intolerance. Ini gimana Liz? Food intolerance, dehidrasi, reaksi alergi gitu. Nah, ini pernyataan dari dokter. Terus habis itu ada lagi yang surat keterangan juga. Nah, ini surat kronologi. Surat kronologi nanti boleh diberi zoom. Udah. Jadi ini surat keterangan tertulis dari Rumah Sakit Advent ya. Enggak ada nama hotelnya kan nih. Diagnosa ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli. Muhammad Sultan Al-Fatir berada dalam perawatan atau opnam di Rumah Sakit Advent Bandung dengan diagnosa food intolerance atau reaksi alergi. Seperti itu. Dan ketika beberapa kali komunikasi sama dokternya nggak cuma satu. Jadi dokter di IGD menyatakan hal yang sama, dokter Triasta SPA juga menyatakan hal yang sama gitu, dan itu pun sempat Nyai rekam juga supaya sebagai bukti. Nyai, berarti nggak ada